Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Video kali ini gue mau sharing tentang tips pertama gue saat gue bisa diterima di magang pertama gue. Dan gue bakal bongkar kayak gimana sih sebenarnya CV gue. Video ini tuh cocok buat kalian yang lagi kuliah atau buat fresh graduate. Apa aja sih yang harus dipersiapin untuk mulai lamar magang atau mungkin posisi kerja. Jadi jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai habis. Disclaimer nih, gue tuh bukan HR, based on experience gue aja. Apa sih yang mungkin bisa ditiru atau kesalahan yang bisa kalian ambil pelajaran gitu dari CV gue. Setelah gue lulus, barulah gue mulai untuk cari-cari kantor atau perusahaan yang open for magang. Kalau ngomongin CV itu apa sih sebenarnya CV itu gitu. CV itu sebenarnya singkatan dari kurikulum vitae. Jadi itu akan menggambarkan pengalaman kalian, diri kalian dalam satu format penulisan template tertentu gitu yang dinamakan CV ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya definisinya. Cuman yang jelas saat lo mau apply ke magang, kerja, penting banget sih untuk punya CV. Gue tuh dulu juga benchmarkingnya tuh sama salah satu orang yang keren namanya Atia Deviani. Dia tuh salah satu mahasiswi di Indonesia yang bisa tembus ke Apple. Jadi gue tuh dulu sempat mikir kayak, wih kok keren banget ya bisa lulus di Apple. Kayak gimana sebenarnya CV-nya. Cara biar CV kalian bisa dilirik sama HR di perusahaan-perusahaan itu yang pertama basicnya banget itu CV kalian tuh harus ATS friendly. ATS itu sebenarnya adalah software yang dipakai sama HR atau recruiter di perusahaan untuk mengkurasi atau untuk nyeleksi CV-CV yang masuk. Karena ya kita tahu ya CV itu ada ribuan, ratusan ribu bahkan. Gak bisa kan milih secara manual. Jadi mereka biasanya bakal pakai software yang disebut ATS, Applicant Tracking System. CV kalian yang kalian mau kirimin ke HR itu sudah sesuai sama format software itu akan lebih mudah dibaca. Dan saat dibaca itu kalian bakal masuk ke 25% udah terkurasi tuh untuk nanti benar-benar dilihat sama HR-nya. Jadi gimana kak cara bikin CV yang ATS friendly? Kalian tuh bisa bikin pakai Microsoft Word atau sekarang itu ada banyak banget software atau aplikasi yang bisa bikin CV yang ATS friendly. Kalau gue dulu tuh pakai Excel kalau nggak salah ya, Excel. Jadi itu tuh kayak software untuk langsung aja kan tinggal masukin data diri kalian nanti udah langsung keluar format CV yang ATS friendly-nya. Jadi bukan CV yang formatnya JPEG, PNG atau lain semacamnya itu nggak akan kebaca. Kalian nggak diterima bukan berarti karena kalian nggak capable, tapi bisa jadi karena memang CV kalian tuh nggak kebaca aja gitu sama formatnya HR. Kita masuk ke CV-nya. Nih kalau kalian lihat ya di sini, ini CV gue. Jadi gue tuh bener-bener simple banget ya, nggak ada gambar, nggak ada warna, kayak ya udah gitu, kayak cuman tulisan aja. Bedah dulu dari atas dari atas ya, jadi dari strukturnya. Jadi memang tipsnya adalah lo harus punya struktur yang jelas, mulai dari judulnya apa, subjudulnya apa, terus informasi-informasi di dalamnya itu kayak gimana, harus ada terstruktur. Bisa dilihat jadi dari nama dulu di atas, terus ada objektif, ada experience, terus ada juga education, sama ada achievement. Ini sebenarnya kesalahan di CV gue yang menurut gue kurang bagus adalah CV gue tuh masih 2 lembar guys. Jadi alangkah lebih baiknya kalau CV kalian tuh disingkat aja, atau lembar aja tuh sebenarnya cukup. Nah jadi ada beberapa tips ya. Tadi kan yang pertama udah yang ATS friendly, yang kedua adalah bikin strukturnya itu yang jelas dan runtut ya, yang bisa dibaca dari atas kiri ke bawah kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah bikin heading yang simple tapi juga informatif. Jadi kayak nih kalau misalkan gue itu tuh ya udah heading gue tuh langsung aja gue di kota mana, terus kayak alamat email gue apa, langsung ngedirect ke LinkedIn gue. Jadi kayak udah sekedar informasi itu aja yang bakal gue sampaikan. Gak ada alamat rumah yang kayak menurut gue itu terlalu too much information. Itu sesuatu yang bisa diakses next later on gitu ya. Dan gak usah terlalu pakai foto-foto. Menurut gue itu kurang objektif aja sih. Terlalu subjektif lah ya kalau pakai foto. Gue bikin objektif ya. Jadi objektif itu kan kayak ibaratnya apa sih kalimat singkat padat dan jelas yang merepresentasikan diri kalian kan. Nah kalau gue tuh objektifnya sebenarnya bisa kalian sesuaikan sama posisi yang mau kalian lamar. Nah, gue pas bikin CV ini mau ngelamar ke bidang FMCG. Yang mau gue highlight adalah pengalaman gue di bidang nutrisi atau passion gue di bidang nutrisi gitu. Jadi di sini gue masukin passionate nutrition and education enthusiast. Terus gue masukin juga berapa lama experience gue, 3 tahun. Terus karena waktu itu gue baca di job requirement-nya itu butuh skills yang terkait dengan content creation, jadi gue masukin juga content creation-nya. Nah itu informasi singkat tentang gue yang gue masukin di bagian objektif paling atas. Kata-kata yang terlalu menjual itu gue hindari. Gue masukin experience di sini, jadi kayak gue urutin dari yang latest, yang terbaru. Terus gue masukin juga posisinya, company-nya apa, dari kapan sampai kapan,
lakukan apa yang gue lakukan pada saat itu. Cuman ini minusnya dari CV gue adalah gue nggak terlalu spesifik nunjukin apa hal yang gue lakukan saat gue magang. Jadi kayak ini menurut gue tuh masih terlalu general lah informasinya. Jadi ya mungkin nanti kalian bisa kasih yang spesifik, misalkan kayak nge-handle berapa project, terus kayak kerja sama siapa aja. Nah itu bisa kalian masukin. Nah terus yang kedua tuh gue juga masuk organisasi. Jadi waktu gue kuliah gue juga organisasi. Nah ini gue jujur gue lebih suka nih sama poin-poin di bagian organisasi bahkan daripada pas magang. Bisa masukin tuh banyak poin-poin gitu. Jadi semakin spesifik, semakin tergambar di mata HR kayak lo nih experience-nya tuh di mana sih kayak gitu. Yang gue masukin itu yang benar-benar sesuai sama tempat yang mau gue apply. Atau kalau memang kalian nggak punya, mungkin kalian bisa tonjolin pengalaman kalian yang kalian bisa jual di situ. Jadi nggak harus banyak sih sebenarnya, asalkan kalian bisa ngejelasin aja kalian tuh ngapain sih di situ. Terus masuk ke education. Ini education tuh nggak usah semuanya ya yang kalian masukin, nggak usah sampai TK-TKan playgroup itu tuh nggak usah. Jadi kayak yang terbaru aja. Alangkah lebih bagusnya kalau gue tuh masukin link yang ngedirect ke mungkin sertifikatnya apa, terus kayak orang bisa ngeklik lah di situ, itu akan jauh lebih bagus. Tapi karena jujur aja nih ya ijazah gue belum gue ambil. Nah terus masuk ke bagian achievements. Sebenarnya kalian bisa masukin awards, volunteering, skills juga bisa kalian masukin. Nah di sini gue masukin achievements. Jadi di achievements itu ini tuh belum gue update sih sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi gue masukin achievement yang relate sama posisi yang mau gue ambil. Nggak usah semuanya kalian masukin. Nah itu mungkin bisa membantu kalian buat ngasih gambaran kira-kira gimana sih cara bikin CV yang bisa menarik buat start apply ke magang. Nah buat kalian nih yang mau cari informasi seputar magang, juga saranin kalian untuk aktif buka di LinkedIn, dan kalian juga bisa optimalisasi pakai aplikasi, karena sekarang tuh udah banyak banget ya aplikasi yang bisa ngasih kalian kesempatan untuk magang, kerja. Kayak salah satunya itu aplikasi namanya Kita Lulus. Ini salah satu aplikasi karya anak bangsa ya, lokal, yang memang mereka tuh fokus di bagian job portal dan education. Nah salah satu perusahaan yang udah kerja sama mereka tuh ada Kimia Farma, Electronic City, terus ada juga Sayur Box. Jadi udah banyak yang kerja sama mereka, dan mereka tuh juga banyak menyalurkan tenaga kerja buat perusahaan-perusahaan itu. Uniknya mereka itu nyediain lowongan untuk SMA, SMK, bahkan ke seluruh Indonesia. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian backgroundnya masih SMK atau SMA, kalian tuh bisa cari pengalaman kerja lewat aplikasi Kita Lulus Indonesia. Nah guys, jadi mungkin sekian dulu video gue kali ini yang ngebahas tentang CV pas pengalaman gue mencari kerja, mencari magang. Itu bukan hal yang gampang, gue juga banyak ngalamin penolakan, dan itu tuh menurut gue hal yang ya kadang berat sih, tapi itu jadi ngebentuk karakter kalian jadi lebih kuat gitu loh. Jadi kayak lo gak apa-apa, jalanin aja semuanya, semua tuh pasti ada timingnya kok. Jadi kalau misalkan lo lagi struggling nyari kerjaan, ya gue mau bilang semangat, mungkin pasti perjuangan kalian tuh bisa berujung manis kok. Jadi kayak percaya aja, semua tuh pasti ada timeline-nya masing-masing. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya video dari gue. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat dan bisa ngasih kalian insight-insight baru seputar persiapan magang dan cari kerja. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.